يا شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا Baiklah Bismillah, setelah tadi kita mengetahui latar belakang ya Manda dan Ustazah, kemudian visi misi dan juga karakter, bagaimana mengembangkan karakter anak. Nah sekarang kan kita tahu nih bahwasannya yayasan ini sudah 20 tahun berdiri ya, dan sudah menuju 4 tahun untuk SDIT dan tahun kedua untuk SMPIT. Dan tentunya Bismillah dalam merintis pembangunan perjalanan tentu punya suka duka, Manda, Ustazah. Nah mungkin bisa sharing bersama-sama apa saja suka dukanya selaku dari pengurus dari yayasan ini, dan juga mungkin Ustazah juga bisa sharing bersama kita bagaimana suka duka selama jadi guru yayasan ini. Silakan Manda. Iya. Mulai dari Mem dulu ya. Kalau kita ngomongin soal sukanya, tentu undescribable ya, susah untuk didescribekan ya, karena memang melihat anak yang tadinya nol pengetahuannya, tahu-tahu memiliki pengalaman, dia punya kepandaian, itu adalah suatu hal yang bikin hati melting gitu. Tahu-tahu mereka kan nggak bisa ngaji, itu tuh udah bisa ngaji gitu. Kemudian nggak bisa bahasa Inggris, tahu-tahu sudah bisa ngomong communicate dalam bahasa Inggris, juga dalam bahasa Arab. Pokoknya kalau lihat perkembangan anak tuh sudah upah di dunia ini yang sudah langsung terbayarkan oleh Allah. Iya, oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kalau ngomongin soal duka, sebenarnya nggak enak juga cerita soal duka, tetapi kalau ngomongin soal pembangunan, saya tahu betul kalau yang namanya pembangunan kan kita punya beberapa di yayasan juga ada punya peranan dan fungsi ya. Kalau Memer ini misalnya bagaimana cara SDM-nya, kemudian Pak Irsan tentang lebih banyak fokus kurikulum, sementara Manda untuk di financing and management. Nah, tahu betul kalau yang namanya bangun gedung ya butuh biaya yang cukup besar gitu. Nah, ini sekarang aja kita sedang masih membangun lantai 2, 3, dan 4 untuk keperluan SD dan SMP ya, Manda ya. SD kelas 4, 5 dan 6 ya. 5, 6 dan SMP kelas 2 dan 3. Tentu butuh struggle yang luar biasa, karena terutama kami dari yayasan ini sudah punya prinsip kita insya Allah yayasan yang mandiri. Jadi kita meminta bantuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mengupayakan bagaimana caranya biaya pembiayaan untuk pembangunan fasilitinya ini dengan pembiayaan yang halal, dana yang halal yang kita dapatkan, dan tentu itu banyak sekali ya tantangannya seperti itu, Miss Neti, Miss Nila. Nggak tahu kalau Manda ya untuk duka atau sukanya. Boleh Suka duka banyak ya Pak, ini yang dirasakan itu ya. Kalau duka ya itu tadi kata Mbak Mary, karena Manda yang di bagian memang pencatatan pemasukan dan pengeluaran gitu ya, yang sekarang ini lebih fokus kita untuk ke semuanya di pembangunan gitu ya. Kalau kata Ustadz Kemas kemarin, mainkan tauhid aja gitu. Jadi kalau sudah Allah yang bantu, kadang udah kayak sempit banget gitu kan, terus ya udah angkat tangan doa gitu, alhamdulillah Allah kasih jalan gitu. Kalau sukanya itu wah benar suka kalau ngelihat di Kertapati di satu pojok
sudah berdiri yang namanya SDIT yang orang nggak nyangka gitu, banyak yang nggak mau invest nih Bismillah di Kertapati. Iya. Tahu lah ya, orang Kertapati itu nggak mau gitu kan, orang di sini gitu takut apa. Nah, kita Bismillah aja nih kita invest, melihat gedungnya walaupun itu ada yang masih dalam proses belum jadi, tapi hati itu udah bahagia gitu, membayangkan di dalam sini ada anak-anak yang belajar agama yang nantinya akan menolong agama Allah ini gitu kan, yang belajar Al-Quran, ada yang hafal di rumah tahfiz gitu ya, ada yang kholakot tiap pagi, sholat duha, itu bahagia banget gitu. Dan insya Allah soal kedepannya tuh ada jalan terus Mem ya. Amin. Sering kali kan kalau malam tuh kan kami bertiga nih suka diskusi Ustazah, Miss, kan suka diskusi nih gimana pengennya tuh anak-anak tuh dapat segera fasilitas ini gitu, pengennya kayak disulap, pengennya ada gitu. Tetapi kita juga sebagai manusia gitu tadi juga punya keterbatasan. Tapi ya tadi kata Manda, ketahuitan yang dimainkan, doa terus meminta kepada Allah SWT sehingga ya fasilitas itu pelan-pelan bisa kita penuhi, dan ataupun fasilitas yang ada mencukupi sebagai suatu sarana untuk mendidik anak-anak itu sendiri. Nggak tahu kalau Ustazah. Dan alhamdulillahnya yayasan ini sendiri sedang dalam proyek pembangunan masjid ya memang. Oh iya. Ya. Amin. Masya Mohon Allah. doanya itu. Doanya luar biasa sekali. Iya. Bagaimana Ustazah suka duka selama menjadi guru? Kalau Ustazah suka duka itu sama seperti Memanda. Kalau sukanya itu selama Ustazah berada di sini atau mengajar anak-anak itu banyak sukanya ya Miss ya yang Ustazah alami. Kalau masalah duka tuh lebih ke bukan duka sih, tantangan kayak gitu ya. Iya, tantangan menghadapi anak-anak ini karena anak-anak ini berbeda-beda karakternya ya Miss ya. Anak beda, dua anak beda, apalagi satu kelas. Iya, apalagi satu kelas. Jadi menghadapi anak yang seperti ini, bagaimana kita mencari cara kita mengajarinya. Kalau anak yang begini gimana? Seperti itu aja Miss. Sehingga yang tampak itu adalah semuanya keistimewaan tiap-tiap anak. Iya, ada yang aktif, ada yang diem, tapi sebenarnya mereka itu punya potensi ya? semua. Iya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, Memanda. Pendidikan yang sudah kita terapkan di sini, insya Allah berkurikulum baik, kemudian di sekolah yang baik dan lingkungan yang baik. Tapi tidak serta-merta menjadikan anak itu jadi fasih mengamalkan ilmunya, kayak gitu ya. Guru tetap membutuhkan partner didik untuk memaksimalkan pencapaian siswa. Nah, dalam hal ini adalah orang tua atau kita sebut dengan wali murid ya. Nah, pertanyaan Bismillah itu adalah bagaimana, boleh dijelaskan bagaimana cara Yayasan Aktif Cahaya Rabbani itu merangkul orang tua siswa, sharing dakwah serta mendidik orang tua siswa untuk sama-sama punya visi yang sama, semangat yang sama untuk memaksimalkan potensi anak-anak Manda, pendampingannya di rumah. Gitu. Pendampingan ya. Oke, kalau ke orang tua itu kita ya tentu harus bersinergi ya. Apa yang sudah kita berikan bekal di anak-anak di sekolah, tentunya orang tua juga harus menerapkan hal yang sama di rumah. Kalau kita mengajarkan seperti ini namun di rumah tidak konsistenkan, maka anak-anak itu yang nantinya akan bingung seperti itu. Apalagi kalau masih kelas bawah ya, kelas 1, masa pembentukan karakter. Ya, masa pembentukan karakter. Makanya kita juga ada jalin kerjasama dengan orang tua. Orang tua juga dikasih untuk pembekalan, bagaimana ada parents meeting secara berkala. Ada juga kayak kemarin ini lagi suasana Ramadan ya, ada kajian Ramadan kita nanti ya. Nah, orang tua juga itu ayo semuanya diundang gitu ya, biar kita tuh dapat bekal. Kan judulnya juga kemarin banyak untuk mendidik anak di sana segala macam ya dari ustadz-ustadznya. Nah, kalau dari yayasan tuh kontak dengan wali-wali itu dijalinnya seperti itu. Mungkin Mem bisa ditambahkan, cukup kenceng ya sebenarnya koordinasinya ya. Memang betul seperti yang dikatakan Manda, kerjasama antara yayasan, guru, orang tua itu sangat penting ya. Nah, ketika ilmu yang diberikan di sekolah
aplikasinya tentu di rumah gitu. Betul. Sholat duha setiap hari di sekolah. Bagaimana dengan weekend? Yang memantau adalah orang tua gitu ya. Nggak mungkin gurunya punya setiap hari ada CCTV untuk lihat anak-anaknya di rumah gitu. Oleh karena itu kerjasama itu harus dilaksanakan dengan baik. Nah, contohnya misalnya kerjasama dalam mendidik karakter seperti yang dijelaskan Ustazah tadi. Jadi anak-anak harus memiliki nilai kejujuran. Jujur mau kerjain soalnya secara jujur, tapi itu juga dari misalnya kelas 1, kelas 2 kita tes ya, pernah ya Miss Nila ya dites kan. Misalnya kalau contohnya di zaman Rasulullah ada Rasul pernah menitipkan anggur kepada seorang anak biar ini disampaikan kepada ibunya. Kemudian dicek ke ibunya, oh anggurnya ternyata nggak sampai karena anak itu udah dimakan duluan anggurnya. Jadi Rasul menegur gitu ya, menegur anak itu dengan kata-kata yang hei anak yang tidak amanah. Nah itu cukup keras kalau Rasul menegur seperti itu. Akhirnya anak ini membekas di hatinya. Kemudian anak ini ternyata menjadi seorang gubernur gitu. Betapa penting juga akhirnya pendidikan kerjasama antara orang tua dengan guru gitu. Makanya juga saya selaku pendiri yayasan bahkan kadang-kadang rela capek-capek juga kan ikut masuk di masing-masing grup-grup itu Iya, gitu ya. kadang-kadang ada kunjungan juga ke kelas. Iya, gitu biar bisa biar bisa memantau lah perkembangan anak-anak. Kadang-kadang ngobrol yang tidak formal juga dengan para wali gitu. Masya Allah Miss Nila, Alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab ya. Dengan begitu banyak sekali penjelasan yang kita dapat sekali mengambil kesimpulan yang bagus tentunya. Ya, dan narasumber kita sudah menjelaskan dengan baik sekali, menyenangkan sekali perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih Mary, Ustazah, Amanda. Oke baiklah, sahabat ACR, rahimakumullah. Akhirnya kita sudah sampai di akhir perbincangan kita pada hari ini. Semoga banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita ambil hari ini dan semakin meneguhkan tekad kita ya untuk berjuang untuk pendidikan Islam ya, terutama untuk kalau kita untuk di daerah Kertapati ini ya Mem ya. Benar. Akhir kata saya Miss Nila dan saya Miss Neti beserta semua narasumber kita pada hari ini mohon maaf atas segala kesalahan, pada Allah kami mohon ampun. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bincang Ramadan tahun depan insyaallah.